Udah. Hai Fitur Managers, selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Nama saya Andi Dwi Kurniawan dari Manajemen Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan materi UCP 2 untuk mata kuliah Manajemen Rantai Pasokan. Next. Untuk soal UCP 2 mata kuliah manajemen rantai pasokan sendiri terdapat 2 bagian soal. Yang pertama itu adalah soal teori dan soal kasus. Untuk soal teori sendiri terdapat 4 soal yang dimana kita dapat memilih 3 dari 4 soal tersebut. Masing-masing soal memiliki bobot yaitu sebesar 10%. Next. Untuk soal pertama, pengenalan akan supply chain management sebagai fungsi dari perusahaan manufaktur dan jasa berkembang dengan pesat. Bahkan banyak profesional yang sudah mendapat pendidikan yang memadai tentang konsep supply chain. Untuk itu, Anda diminta untuk menjelaskan tentang supply chain dan supply chain management, perbedaan antara supply chain dan supply management, serta tujuan supply chain sendiri. Next. Untuk jawabannya, pengertian dari supply chain sendiri adalah rantai pasok atau supply chain adalah jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang dari penambang bahan mentah atau di bagian hulu sampai retailer atau toko pada bagian hilir. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik. Dan sedangkan untuk supply chain management sendiri adalah rangkaian pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko secara efektif agar persediaan barang dapat diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke lokasi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, sehingga biaya keseluruhan sistem dapat diminimalisirkan selagi berusaha memuaskan kebutuhan dan layanan. Dan selanjutnya adalah perbedaan next. Selanjutnya adalah perbedaan supply chain dan supply chain management. Yang pertama itu adalah supply chain adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Sedangkan supply chain management adalah sebuah metode atau alat pendekatan dalam pengelolaan jaringan perusahaan. Yang kedua adalah untuk supply chain, hubungan perusahaan antar supply chain adalah jangka panjang sehingga tercipta kepercayaan dan efisiensi. Untuk supply chain management sendiri, ya untuk poin keduanya adalah pendekatan yang ditingkatkan dalam supply chain management adalah terintegrasi dengan semangat kolaborasi. Dan untuk poin yang ketiga untuk supply chain, perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang murah, mengirimkan tepat waktu dengan kualitas yang bagus. Dan untuk sedangkan untuk yang supply chain management adalah manajemen terhadap aliran di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan supply chain. Next. Selanjutnya ada tujuan supply chain itu yang adalah memaksimalkan keseluruhan nilai, artinya menjadikan biaya yang telah dikeluarkan perusahaan menjadi nilai tambah yang akan diterima perusahaan dalam berkegiatan. Next, untuk soal yang kedua adalah di dalam pengelolaan rantai pasokan. Anda diminta untuk menjelaskan 3 komponen tersebut. Nah, untuk komponen yang pertama, ada yang dinamakan upstream supply chain. Bisa dilihat pada gambar. Upstream supply chain sendiri meliputi aktivitas dari suatu perusahaan manufaktur dengan para penyalurnya dan koneksi mereka kepada para penyalur mereka.
Aktivitas utama dalam upstream supply chain ini adalah pengadaan. Contoh kegiatannya adalah untuk pabrik perakitan sebagai fokus dari rantai pasokan. Misalnya seperti memasok bahan baku yang merupakan bahan tidak diproses, seperti logam, aluminium, tembaga, dan fokus kegiatannya adalah menambang bahan yang diminta secepat dan seefisien mungkin, mengangkut atau mengirim ke pabrik. Next. Yang kedua ada internal supply chain. Bisa dilihat di gambar. Internal supply chain sendiri meliputi semua proses in-house yang digunakan dalam mentransformasikan masukan dari para penyalur ke dalam keluaran organisasi itu. Aktivitas utama dari internal supply chain sendiri adalah manajemen produksi, fabrikasi, dan pengendalian persediaan. Contohnya pabrik manufaktur yang mengolah dari bahan mentah menjadi bahan yang akan dijual kepada customer. Next. Untuk komponen yang ketiga adalah downstream supply chain. Untuk downstream supply chain sendiri meliputi semua aktivitas yang melibatkan pengiriman produk kepada pelanggan akhir. Aktivitas diarahkan pada distribusi, transportasi pergudangan, dan after sale service. Contohnya adalah furniture atau seni galeri. Jadi mereka membuat produk langsung sesuai dengan keinginan konsumen dan dikirimkan langsung kepada konsumen, jadi tidak perlu diperlukannya adanya perantara. Next. Untuk soal yang ketiga, terdapat pertanyaan, pendekatan ilmu supply chain terbagi menjadi dalam dua mazhab, yaitu ilmu engineering dan ilmu sosial. Konsep engineering memasukkan proses produksi atau proses operasi sebagai bagian dari keseluruhan rangkaian supply chain. Anda diminta untuk menjelaskan konsep kapasitas. Next. Penjelasan konsep kapasitas sendiri menurut Wallace J. Hope pada tahun 2008, dasar dari suatu sistem operasi, sistem pekerja, atau sistem produksi adalah adanya aliran dari entitas atau bahan atau material melalui proses yang dibuat oleh penyedia jasa atau server. Artinya dalam supply chain terdapat kapasitas dalam setiap kegiatan yang dapat diukur agar kegiatan tersebut menjadi efektif dan efisien. Next. Untuk soal yang keempat, bagian produksi memiliki kepentingan untuk menjaga kemampuan produksi atau manufacturability-nya dari suatu rancangan produk. Aspirasi bagian produksi adalah kemudahan untuk merealisasikan rancangan menjadi produk. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip dari Design for Manufacturability yang perlu diketahui perusahaan. Jelaskan prinsip Design for Manufacturability itu. Next. Untuk Design for Manufacturability atau biaya manufaktur atau biaya produksi atau manufacturing cost adalah faktor kunci dari keberhasilan produk secara ekonomi. Keberhasilan secara ekonomis tergantung pada profit margin yang diperoleh pada tiap penjualan produk dan beberapa banyak produk yang akan dijual. Karena hal tersebut, aspek yang berkaitan dengan biaya produksi dapat mempengaruhi konsep produk dan metode produksinya. Penerapan design for manufacturability yang efektif akan mendukung biaya produksi yang murah tanpa mengorbankan kualitas produk. Untuk design for manufacturing ini terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama, memperkirakan biaya manufaktur. Yang kedua, mengurangi biaya komponen atau cost of component. Yang ketiga, mengurangi biaya perakitan, cost of assembly. Yang keempat, mengurangi biaya pendukung produksi atau cost of supporting production. Yang kelima, mempertimbangkan akibat dari keputusan-keputusan design for manufacturability
terhadap faktor-faktor lain. Selanjutnya ada soal kasus. Untuk soal kasus sendiri terdiri dari 2 soal, yang di mana untuk 2 soal tersebut memiliki bobot sebesar 70%. Next. Untuk soal yang pertama pada soal kasus, disajikan pertanyaan mengenai strategi tidak bisa dilepaskan dari tujuan jangka panjang. Tujuan inilah yang ingin dicapai perusahaan. Untuk memenangkan pasar, perusahaan harus bisa menyelaraskan aspirasi pelanggan dan kemampuan supply chain. Jelaskan dengan gambar jika yang Anda produksi adalah biskuit kaleng. Next. Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka dibutuhkan gambaran atau alur yang dapat membuat kita lebih mudah. Dalam perusahaan biskuit dalam memenangkan pasar, mengimplementasikan strategi supply chain management dengan menghasilkan produk yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. Untuk menghasilkan produk tersebut, customer relationship management perusahaan harus berusaha secara efisien menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. Apabila hal tersebut dilakukan, perusahaan akan mampu bersaing dengan meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Misalnya seperti lihat di gambar, dalam proses pembuatan biskuit pabrik membutuhkan bahan baku. Oleh karena itu bekerja sama dengan beberapa industri pabrik, diantaranya adalah pabrik gula, pabrik garam, distributor telur, pabrik terigu, pabrik susu, dan mentega. Secara tidak langsung pabrik biskuit bekerja sama pula dengan petani tebu, penambak garam, dan peternak ayam, karena mereka juga sebagai produsen bahan baku. Untuk pengepakan atau packaging, pabrik biskuit bekerja sama dengan pabrik kaleng aluminium, dan pabrik kertas. Setelah terkemas dengan rapi, barulah biskuit siap dipasarkan. Kemudian untuk pemasaran pabrik, biskuit memasarkan produknya ke distributor makanan. Kemudian disebar ke berbagai toko, seperti toko kue grosir dan supermarket, ataupun pasar internasional yang bisa dilakukan secara ekspor. Dan pada akhirnya sampai di tangan konsumen akhir. Next. Selanjutnya untuk soal kasus nomor 2, disajikan pertanyaan, sebuah perusahaan garmen ingin mengembangkan usahanya dengan mendirikan gudang yang mendekati konsumen. Saat ini perusahaan sudah memiliki 4 pabrik yang masing-masing berlokasi di titik koordinat sebagai berikut. 2,5 untuk pabrik yang pertama, pabrik kedua 2,8, untuk pabrik ketiga 6,4, untuk pabrik keempat 4,6 yang akan mengirimkan hasil produknya ke gudang sebanyak, untuk pabrik pertama sebanyak 4.000 box, untuk pabrik kedua 2.000 box, untuk pabrik ketiga 5.000 box, dan untuk pabrik keempat 3.000 box per tahun ke gudang tersebut. Saat ini ada 6 gudang yang dapat menerima kiriman dari keempat pabrik yang lokasinya sebagai berikut. Untuk gudang yang pertama berlokasi di titik koordinat 2,3, gudang kedua 2,4, gudang ketiga 3,2, gudang keempat 4,3, gudang kelima 5,3, dan gudang keenam 5,7. Produk yang dikirim ke gudang tersebut masing-masing memiliki kapasitas sebagai berikut, yaitu untuk gudang pertama 2.000 box, untuk gudang kedua 1.500 box, untuk gudang ketiga 3.000 box, untuk gudang keempat 2.000 box, untuk gudang kelima 2.500 box, untuk gudang keenam 3.000 box per tahun. Biaya angkut diasumsikan sama untuk semua rute perjalanan, yaitu sebesar Rp50.000. Anda diminta untuk menghitung titik koordinat di mana posisi gudang yang optimal dan efektif untuk dapat merespon dengan cepat permintaan konsumen. Gunakan Gravity Location Model
dengan 2 iterasi mulai dari solusi awal si titik 0,0. Setelah itu Anda menghitung tentukan kebijakan yang akan Anda ambil dan gambarkan titik koordinat gudang yang ada dan hasil perhitungan Anda. Next. Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat rumus yang dapat kita gunakan yang dimana itu JI sama dengan akar X0 dikurang XI kuadrat ditambah Y buka kurung Y0 dikurang YI tutup kurung kuadrat. Nah, untuk iterasi satu sendiri untuk XI itu kita gunakan yang nilai gudang karena yang ditanyakan adalah merupakan gudang. Untuk iterasi satu sendiri makanya JI itu merupakan berapa banyak gudang yang kita miliki. I itu menandakan gudang keberapa. Untuk JI untuk gudang 1 atau JI 1 itu terletak di titik koordinat 2,3. Maka untuk J 2,3 atau gudang 1 sama dengan akar 0. Karena X0 dan Y0 belum diketahui, maka kita asumsikan untuk titik awalnya maka 0 sesuai dengan menurut yang ada di soal. Jadi akar buka kurung 0 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 0 dikurang 3 pangkat 2. Dan untuk hasil sendiri sama dengan 3,6. Dan untuk J 2,4 sama dengan akar 0, buka kurung 0, 0 dikurang 2 akar 2 ditambah buka kurung 0 dikurang 4 tutup kurung pangkat 2 sama dengan hasilnya 4,5 dan seterusnya bisa terlihat pada gambar. Next. Selanjutnya untuk lebih memudahkan kita dapat membuat sebuah tabel yang dimana terdapat rumus dan identitas dari setiap elemen yang dapat kita gunakan nanti, variabel yang dapat kita gunakan, yang dimana XI dan YI itu terdapat dari soal, yang dimana gudang 1 X-nya itu 2, Y-nya itu 3, dan JI ini merupakan hasil dari yang tadi kita hitung merupakan iterasi 1. Dan sedangkan VI ini merupakan biaya angkut yang sebesar 50.000 yang dimana itu setiap gudang sama, dan CI ini merupakan kapasitas gudang yang dapat diterima gudang. Nah, untuk mencari nilai dari X0 dan Y0, maka kita harus menghitung total dari VI dikali CI dan dikali XI dibagi JI. Nah, ini merupakan sebuah variabel yang akan menjadi pembagi dari X0 nanti. Dan disajikan pada gambar terlihat jelas bahwa nilai untuk gudang pertama untuk nilai XI-nya itu adalah untuk nilai FI kali CI dan kali XI bagi JI-nya itu adalah sebesar 55.555.555 rupiah, 6. Dan untuk buat yang Y-nya itu sama aja, tapi ini kita ganti variabel akhirnya ini menjadi Y. Hasilnya adalah 83.333.333,3 rupiah. Dan untuk hasil pembagi hanya adalah VI dikali CI dibagi JI sama dengan hasilnya adalah 27.777.777,8 rupiah. Dan juga sama untuk seterusnya untuk gudang 1 sampai gudang 6. Caranya terdapat pada gambar
dengan penjelasan yang sama. Maka dari hasil total yang dapat diperoleh tersebut, tinggal kita tambahkan jika sudah ketemu hasil ke-6 gudang, kita tambahkan untuk menjadikan total untuk dibagi nantinya. Untuk menjadi pembilangnya, untuk yang X terdapat hasil 486.856.811,9 rupiah. Untuk pembilang buat poinnya terdapat hasil 480.081.529 rupiah, dan untuk pembaginya terdapat hasil sebesar 145.104.695,7 rupiah. Maka nilai X0 dan Y0-nya adalah sama dengan X0 sama dengan total dari hasil pembilang X tadi, yaitu sebesar 488.856.811,9 rupiah dibagi 145.104.695,7 rupiah, maka hasilnya didapatkan hasil sebesar 3,4. Dan untuk Y0-nya sama dengan 480.081.529 rupiah dibagi 145.104.695,7 rupiah sama dengan dapatkan hasil 3,3. Nah, karena kita disuruh mencari iterasi sebanyak 2 kali terdapat pada soal, maka kita melakukannya lagi, akan tetapi dengan cara yang sama, akan tetapi karena ini X0 dan Y0 sudah diketahui, maka tinggal kita gantikan saja yang 0 tadi, yang 0 di depan tadi menjadi nilai yang baru, yang mana X0 itu kita ganti menjadi 3,4, dan untuk Y0 itu kita ganti menjadi 3,3. Next. Nah, bisa dilihat untuk iterasi 2-nya. Untuk J23 2,3 atau gudang yang pertama, bisa dilihat untuk yang angka depannya itu kan merupakan angka dari X0. X0 dikurang XI kan. Dimana X0-nya kita kan tadi udah ketemui hasilnya itu sebesar 3,4. Jadi kita masukinnya menggantikan yang tadi sebelumnya angkanya pada iterasi 1 itu 0, kita ganti menjadi 3,4, dan ini 2-nya tetap dari angka titik koordinat gudang tersebut yaitu 2, dan untuk yang Y juga kita ganti sebelumnya itu 0 menjadi sekarang menjadi 3,3, dan untuk yang 3-nya itu tetap dari titik koordinat. Dan untuk nilai iterasi untuk iterasi 2 untuk gudang 1 atau J dengan titik koordinat 2,3 adalah sebesar 1,4. Ya, untuk gudang 2 atau J2, J untuk J 2,4 bernilai 1,6, J 3,2 bernilai 1,4, J 4,3 bernilai 0,7, J 5,3 untuk bernilai 1,6, dan J 5,7 bernilai 4,0. Nah, selanjutnya juga sama dengan cara yang sebelumnya, tinggal kita masukkan yang dimana nanti yang berubah hanya di nilai JI-nya, yang mana akan mempengaruhi untuk pembilang sama pembaginya, yang dimana nanti didapatkan hasil untuk pembilang nilai X itu sebesar, jika ditotalkan menjadi sebesar 1.779.285,7 rupiah. Dan untuk pembilang Y didapatkan total hasil sebesar 1.541.517.857. Dan untuk pembaginya terdapat hasil sebesar 483
Rp928.571,4. Nah, maka dari itu next, maka dari itu akan didapatkan hasil nilai X 0 dan Y0 terbaru. Yang dimana caranya juga sama seperti sebelumnya, tinggal dibagikan antara pembilang dan pembaginya. Untuk X0 sendiri terdapat hasil sebesar 3,5 dan untuk Y0 sendiri terdapat hasil sebesar 3,2. Jadi lokasi gudang yang efektif untuk dibangun, terpilih untuk dibangun adalah dengan nilai X, untuk X-nya itu 3,5 dan untuk nilai Y-nya itu 3,2. Dengan demikian maka lokasi gudang yang terpilih tersebut lebih mendekati daerah pemasaran yang membutuhkan pasokan dengan volume tinggi dan ongkos transportasi yang mahal. Next. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam menjawab pertanyaan soal UCP2 nantinya untuk mata kuliah manajemen rantai pasokan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.